Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 249, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, Aiden Enzo dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang kejam. Kemarahannya begitu kuat sehingga, di mata Bennett Naso, Margot Zen dan yang lainnya, Aiden Enzo seolah-olah diselimuti api dan berjalan ke arah mereka. Niat membunuh yang begitu kuat, kemarahan gila, mata Aiden Enzo dingin, melihat Angelina Chiesa yang disiksa dan memar di sekujur tubuhnya dipenuhi amarah. Namun, kemarahan ini benar-benar tersulut ketika dia melihat ceril yang mungil tergeletak di tanah. Sepasang mata, berwarna merah darah. Pada saat itu, Aiden Enzo hanya memiliki satu tujuan, semua yang menindas ceril harus mati. Tidak peduli siapa itu, dari kerabat kerajaan hingga saudara laki-laki yang berkuasa. Aiden Enzo akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Karena ceril adalah segalanya baginya, masa depannya, dan bintang-bintang di dunianya. Tapi sekarang, masa depannya diinjak-injak. Memalukan, bahkan Tergio Ziso, Mianri Ziso, dan Golan Zeru yang melompat keluar dari mobil di belakang Aiden Enzo dapat dengan jelas merasakan hawa dingin dan niat membunuh di dalam ruangan. Tergio Ziso merasakan yang terdalam, dia menghabiskan waktu paling lama dengan Aiden Enzo, dan tidak pernah melihat sisi Tuan Enzo ini. Sangat banyak kemarahan dan niat membunuh. Sesuatu yang besar akan terjadi. Tergio Ziso segera menghubungi telepon pribadinya, dan segera mengirim tim saudara yang telah dia atur. Mereka, setelah menerima panggilan Tergio Ziso saat ini, bergegas sepanjang malam, bergegas keluar dari berbagai hotel di kota Luofeng. Lusinan kendaraan komersial 7 tempat duduk berwarna hitam bergegas ke sini dengan cepat di tengah guntur dan hujan lebat. Ya, tiba-tiba hujan di luar. Badai hujan ini adalah badai hujan terbesar dalam sejarah kota Luofeng, dan datang dengan aneh dan ganas. Bahkan penduduk lokal kota Luofeng memandang ke langit dengan ketakutan dan kekaguman di wajah mereka. Mengerikan, petir ini seperti Raja Naga yang marah. Adapun kakak laki-laki dari berbagai distrik yang datang ke kota Luofeng untuk berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah, mereka yang tinggal di restoran Yingfeng, atau menghabiskan waktu di kasino dan tempat hiburan, mereka semua juga bergegas. Melihat keluar, dia melihat hujan di luar. Hatiku terkejut. Hujan deras ini mengandung niat membunuh yang kuat. Gareth Dion sedang berdiri di depan jendela saat ini, melihat hujan di luar, merasa sangat tidak nyaman. Dia buru-buru menelepon Margot Zen, tetapi tidak ada yang menjawab. Masalah terjadi. Fredrik Kanio, Presiden Asosiasi Qianlong, kekuatan terbesar di distrik Jiangnan, dan Diana Eba dari Istana Wanita, sedang mengobrol dengan gembira di sebuah restoran teh pribadi. Namun, mereka juga dikejutkan oleh gemuruh guntur dan hujan di luar jendela. Fredrik Kanio bangkit, berdiri di depan ambang jendela, berdiri dengan tangan di belakang, melihat pemandangan badai di kota Luofeng di luar, dan bergumam pada dirinya, aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Diana Eba adalah orang yang bijaksana dan indah, matanya yang indah dengan ekspresi yang rumit di matanya. Dia melanjutkan, aku tidak tahu siapa yang membuat marah Raja Naga. Aku belum pernah melihat hujan badai seperti ini sebelumnya. Dada Diana Eba pengap, dan intuisi wanita selalu sangat tajam. Fredrik Kanio berbalik, tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa itu selalu baik untuk kami. Mengenai proposal Anda, saya pikir saya bisa menerimanya. Fredrik Kanio tertawa terbahak-bahak, penuh kebanggaan di dalam hatinya. Bagus untuk ucapan selamat awal saya. Fredrik Kanio menoleh dan melihat keluar jendela lagi, matanya bersinar terang. Di aula keluarga Vince, Brian Vince berdiri di depan jendela, menatap pemandangan di luar jendela, tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Firasat di hatinya sangat buruk. Apalagi di levelnya, perasaan diri selalu sangat akurat. Lagi pula, lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Brian Vince menjilat darah. Pintu di belakangnya didorong terbuka, dan adik laki-laki kedua Charles Vince masuk, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, saudaraku, aku menemukannya, bahwa Tuan Muda Enzo tinggal di restoran Yingfeng, tapi,
3 jam yang lalu, putrinya menghilang bersama tangan kanan Tergius Jisoo, Angelina Chiesa, dan mereka pasti diculik. Bang! Brian Vince berbalik, memukul keras meja di belakangnya, dan berkata dengan senyum dingin, baik. Tidak peduli siapa yang mengikatnya, mengatur orang, atau menyebabkan masalah, saya ingin Tuan Muda Enzo yang arogan itu mengerti, di wilayah kota Luofeng, 4 saudara laki-laki Vince saya memiliki keputusan akhir. Baik, setelah Charles Vince mengatakan sesuatu, dia pergi. Tunggu, Nona Rowland, jangan ganggu dia untuk saat ini. Ketika masalah ini diselesaikan dan kamu mendapatkan jade Golden Phoenix, kamu dan aku akan menebus kesalahan bersama. Brian Vince mengikuti, mengerutkan kening dalam-dalam. Karena gangguan Aiden Enzo, Nona Rowland telah meragukan kemampuannya. Ini membuat Brian Vince sangat tidak senang. Dia telah menunggu selama 6 tahun, dan akhirnya mendapat kesempatan, dia tidak boleh kehilangannya begitu saja. Siapapun yang berani menghalangi tujuan besarnya, tidak peduli siapa pihak lain, bahkan jika latar belakangnya setinggi langit, dia, Brian Vince, akan melakukan apapun untuk menyingkirkannya. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Margo Zen, Bennett Naso dan yang lainnya melihat siapa yang datang. Bennett Naso tidak mengenal Aiden Enzo, jadi dia mengerutkan kening, tetapi setelah mendengar apa yang baru saja terjadi, itu adalah ayah anak laki-laki itu. Tuhan telah datang, hal-hal tidak berjalan dengan baik. Margo Zen meletakkan tangannya di saku celananya, meniup jarinya, dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu bisa menemukannya. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, Aiden Enzo sedang berdiri. Dia berjalan ke Margo Zen dan yang lainnya, melirik Angelina Chiesa di belakang mereka dan ceril tergeletak di atas lantai yang dingin, dan berkata dengan marah, kalian semua pantas mati. Margo Zen membuat ekspresi ketakutan, berbalik berkeliling, dan Naso termuda menepuk pundaknya dan berkata, bereskan, tambahkan 100.000. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping, bersandar ke dinding, menonton dalam diam. Begitu Bennett Naso mendengar penambahan 100.000, dia langsung mengambil kait besi berdarah dari dinding, menyapa Naso keempat di sana, dan berkata, kakak, kita di sini untuk bisnis, 100.000. Di belakang Aiden Enzo, Tergius Jisoo, Golan Zero, dan beberapa bawahan bergegas keluar. Namun, Aiden Enzo menghentikan mereka dengan lambaian tangannya yang besar, merendahkan suaranya, dipenuhi amarah, matanya merah, dia meraih kepalan tangannya, dan berkata, aku akan melakukannya sendiri. Tuan Enzo, apalagi yang ingin dikatakan Tergius Jisoo, tetapi dengan kilatan angin di depan matanya, Aiden Enzo sudah bergegas. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin membunuh seseorang. Pria kekar dengan palu, kekejaman melintas di sudut matanya, bergegas. Maju dengan palu di tangan, mengayunkan palu besar, dan menghancurkannya di dada Aiden Enzo. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan pihak lain begitu cepat hingga melintas di depan matanya. Segera setelah itu, Aiden Enzo tiba-tiba melompat, memegang sepasang tangan besi, dan langsung menghancurkan wajah putra keempat Naso itu dengan keras. Ledakan, pukulan ini dipenuhi dengan kemarahan tirani. Seluruh wajah anak keempat Naso, rongga hidungnya berdarah, dan gigi depannya hancur. Dia tidak menyangka skill lawan begitu kuat. Mengaum, Naso keempat menyerang lagi dengan palu besar, serangan ganas. Namun, Aiden Enzo baru saja menendang, menggunakan 100% kekuatannya, dan langsung menendang dada Naso keempat. Momen, sesosok terlempar mundur, itu menabrak setengah dari dinding dengan keras. Dentang, palu jatuh dari tangan Naso keempat, dan dia merasa beberapa tulang rusuk di dadanya patah karena ditendang secara langsung. Adikku berlutut lemas di tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan suara gemuruh yang dalam terdengar dari dadanya. Namun, di matanya, Aiden Enzo berjalan ke arahnya sambil memegang palu yang baru saja jatuh, dengan sepasang mata merah, dan niat membunuh muncul di sekujur tubuhnya. Pergilah ke neraka dan mohon belas kasihan, kata Aiden Enzo dengan dingin, dan mengayunkan palu di tangannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.